Shalom God's Culture Church. Shalom. Selamat pagi. Sambil melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mau bawa yang terbaik hari ini, amin. Yang mau katakan amin. Hidupku ada di tanganmu. Angkat suaramu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Yang belum tahu kita belajar lagunya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Bisa kasih yang terbaik hari ini, amin Bapak Ibu Saudara. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap. Saya mau kita sambil tepuk tangan buat Tuhan, come on. Senantiasa bersyukur. Ikuti bersama. Segala yang ku alami, come on. Biar kehendakmu oh, oh. Ku mau tetap bersyukur. Sing louder. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang bersuka cita sorangan, yeay. Mari Bapak Saudara, angkat pujianmu. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberikan hiburan. Sambil angkat tanganmu. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan. Mari putuskan bersukacita saudara. Oh, say. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Oh, ku mau tetap bersyukur. Kami mau bersyukur senantiasa oh, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tapi saudara percaya bahwa setiap hari Tuhan baik, amin. Termasuk hari ini, ayo bawa pujianmu sambil angkat tangan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ini setiap kami Tuhan, kami memutuskan untuk terus memujimu. Oh, akan kupikul salibku, kasih setiamu ada atas setiap kami. Ku bertahan dalam hati sekali lagi. Oh, oh, akan kupikul salibku. Oh, ku bertahan, kau kuatku. Saya mau kita bernyanyi lebih lagi, come on. Ku mau tetap bersyukur, oh senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Oh, ku mau tetap bersyukur, bersyukur buat kasihmu. Oh, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
nyanyi lebih lagi buat Tuhan, amin. Kasih tahu kanan kirinya, ayo bernyanyi buat Tuhan, come on. Yeah. Come on, sing. Ayo Bapak Saudara, jangan tahan tubuh kita memuji Tuhan, amin. Dari ujung kepala sampai kaki memuji Tuhan, mau katakan amin. Come on. Oh, sing it louder. Angkatlah suara. Saya percaya suaranya bisa lebih lagi. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Sampai lupa. Boleh ikutin gerakan kaki kita kayak mon. Gerakan kaki. Asik. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, Dia sanggup. Angkat suaramu. Sekarang janjikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, padahal melawan kita, nyanyi bagi Dia. Coba sorak-sorai dong buat Tuhan, come on. Dari awal bersama. Angkatlah suaramu, say. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Oh, ikutin gerakan kakinya sama-sama, come on. Gerakan kakimu, yeah. Menarilah dan bertepuk. Oh, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Bernyanyi. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, padahal melawan kita, dari bagi Dia. Come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, padahal melawan kita, nyanyi bagi Dia. Oh, kami mau bernyanyi hanya bagi Tuhan yang luar biasa, amin. Mari Bapak Saudara, jangan malu-malu, puji nama Tuhan kita, amin. Bersama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Lebih lagi dong. Telah datang, Dia datang. Oh, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, padahal melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi. Sekarang nyanyi. Boleh angkat tangan sama-sama. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, padahal melawan kita, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia, yeah. Kau layak, oh nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Yang bersukacita, kemorakan suaramu. Haleluya. Bapak Saudara, saya mau melihat angkat tangan yang benar-benar bersukacita, Bapak Saudara. Mungkin tadi kita lihat kanan kirinya masih ada yang malu-malu nggak? Masih ada yang malu-malu. Coba sambil angkat tangan kita sekali lagi. Sekarang nyanyikan. Jemaat sendiri ya. Ini bagi Tuhan kita, Saudara, sing. Oh. Sekali lagi jemaat sendiri ya, nyanyi bagi Dia. Oh, sekarang nyanyikan kebesaran Tuhan. Deklarasikan pujian terbaik. Oh, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat penuh kuasa.
gaskan setan pemusik, tepuk tangannya lebih lagi dong. Buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan bersama kami. Thank you God. Thank you God. You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Mari sekali lagi dari awal, angkat suara kita bersama saudara. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to me. Oh, I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the oh God. Wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, you're more than anything. Oh Jesus. Kami bawa hati kami untuk terus dekat dengan kasih-Mu Bapa. Mari dengan segenap hati kita saudara nyanyikan. Lord, you're more than anything. Jesus, you're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Oh God, I will never let you go, never ever let. Mari sambil angkat tangan kita. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Oh, I will never let you go, never ever let you. Sing your love. Is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Oh, I will never let you go, never ever let. Mari dengan senang hati your love. Higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Oh, I will never let you go, never ever let. Mari sama somebody
buat kasih setia Tuhan, buat cintanya yang melimpah. Oh, Jesus. Oh, Tuhan, segenap hati kami sungguh bersyukur buat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Oh God, ini setiap kami, ini hati kami mengasihi-Mu. Oh, mari sambil angkat tangan kita katakan dengan segenap hati. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Oh, I will never let you go. I'll never ever let. Oh, your love is higher, Jesus. Deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Oh, I will never let you go, never ever let you go. Mari dengan segenap hati, your love is higher. Deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you. I will never let you go. Oh, I will never let you go, never ever let you. Oh God, oh, I will never let you go, never ever let you go. Never let you go. I will never let you go. Oh, Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara pagi siang hari ini datang di hadapan Tuhan. Nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Ya dengar, ya dengar. Oh, Yesus, kami cinta Kau Tuhan. Kami cinta Kau Yesus, lebih dari segalanya. Haleluya. Oh, oh. Kiri ara balala 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 balala. Siri ara balala 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 balala. Oh, oh. Ini
harapanmu Yesus. Oh Tuhan. Syarala garala ba yarala balala 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 balala. Yaraba balala 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 balala. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Oh, and I love you, Lord. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Lord, and I love you, Jesus. Jesus, I love you. Yes, I love you, oh God, because you first loved me. I love you. Yes, I love you, because you first loved. Oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. Sing nothing else. Oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing else. Nothing else. Oh, I am yours. Sing nothing else. Oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Sing, I am yours. I am, oh God. Sing, I am yours. I am yours. Oh, sekali lagi, I am yours. I am yours. I am yours. And I love you, Jesus. Jesus, I love. Mari tuangkan isi hatimu saat ini, saudara. Yes, I love you, oh God, because you first loved. Oh, and I love you, Jesus. Jesus, I love you.
Yes, I love you because you first loved me. Because you love me. Because you first loved me. Oh, because you first loved me. Oh, because you first loved me. Oh, because you first loved, because He loves us. Oh, because you first loved me. He loves us. Oh, because you first. Oh God, we thanks for your love. Because you first love. Because He loves us. Because you first love. Come on, say it. Ayo akui bahwa Dia lebih dulu mengasihi kita. Because He loves us. Oh, because He loves. Because His love us. Because you first love. One more time, one more time. Oh, because you first love. Oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. Sing, I am yours. I am yours. Kali lagi, I am yours. I am yours. I am yours. Mari yang percaya, kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oh, God. Haleluya. Mari akui bahwa Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita, saudara. Maka penyembahan kita akan berbeda, saudara. Kita datang bukan hanya karena kita minta sesuatu, tapi karena kita tahu Dia mengasihi kita lebih dulu. Maka penyembahan kita akan berbeda, saudara. Mari bawa penyembahan yang berbeda, bawa penyembahan yang lebih extraordinary lagi. Sebab Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita, saudara. Oh God, oh God, we love you, Lord. Oh, Jesus, Jesus, oh, thank you, Lord, thank you, Lord. Ya la 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 ya shande. Siri la 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 la. Oh God, we love you, Lord. Siri Ramaya Shande. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta
Yesus, oh, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, oh, sungguh aku cinta Yesus. Yesus Tuhan. Mari kita ambil beberapa waktu sejenak. Kita renungkan beberapa saat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau berdoa, engkau bersyukur sama Tuhan, engkau bebaskan rohmu sekali lagi. Mari kita lihat betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun yang kita alami dan kita lewati, Tuhan izinkan. Tapi satu hal kita percaya bahwa Tuhan, Ia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Ia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, saudara dan saya. Mari terus kita berdoa. Inilah waktunya kita perkatakan firman. Firman Tuhan yang hidup. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Mari terus kita pegang firman Tuhan. Inilah waktunya kita terus perkatakan firman Tuhan. Kita bangun manusia roh kita, iman percaya kita. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu
dan bersyukurlah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara kita tahu ada kuasa di balik ucapan syukur kita. Seberapa banyak kita tahu dan yakin percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biar siang hari ini kita boleh terus mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapak, ini umat-Mu, ini kami gereja-Mu. Kami rindu untuk terus melihat tangan-Mu, untuk terus menopang setiap kehidupan, musim kehidupan kami. Bapak, hamba-Mu berdoa, kami semua berdoa, biar kiranya terus penyertaan Tuhan. Ada ucapan syukur, ada kuasa. Kami boleh terus melihat ada tangan Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah kami siang hari ini. Bapak, kami juga mau bersepakat bersatu hati kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami naikkan ucapan syukur kami bagi bangsa kami. Terlepas dari apa yang kami hadapi, kami lalui dan lewati melalui bangsa ini, kami yakin dan percaya masih ada kuasa Tuhan yang terus melingkupi bangsa kami, Tuhan Yesus. Kami mengasihi bangsa ini. Kami mau melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Kami mau melepaskan sukacita atas bangsa ini. Kami mau perkatakan damai sejahtera. Kami percaya ada roh kesatuan daripada Engkau sendiri atas bangsa Indonesia. Bapak, kami percaya, sungguh percaya Engkau hadir dan ada bagi bangsa kami. Kami juga melepaskan berkat bagi kota Bandung. Kami berdoa bagi kota ini Tuhan, di mana tempat kami ada saat ini. Biar terus pemerintahan yang ada juga terus ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami. Kami mengatakan kami berdoa bagi Pak Niko dan keluarga besar, Bu Hermin, Gembala Pelaksana Harian, Pak Beni Gunawan. Kami berdoa juga untuk seluruh wakil Gembala Rion 2. Kiranya terus Tuhan ada urapan-Mu yang baru. Kami percaya Tuhan rencana-Mu terus digenapi. Ada rencana Tuhan bagi gereja-Mu terus Kau yang genapi bagi kami semua. Kami yakin dan percaya. Kami juga berdoa bagi lead pastor kami di tempat ini, God's Culture Church Tuhan, buat Pastor Fandi dan keluarga. Kiranya ada penyertaan Tuhan dan juga ada tanda-tanda ajaib. Kami akan melihat ada kegerakan yang baru. Ada sebuah culture yang baru yang kami dapat ciptakan di tempat ini Tuhan. Kami akan melihat ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat ajaib terjadi bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur, berkati setiap bidang pelayanan yang ada. Untuk mereka yang sudah mengambil pelayanan hari ini juga Tuhan, Kau yang berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami juga akan memberi. Kami mau memberi dari hati Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Kami mau memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan ibadah ini hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kami yang sudah hadir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari yang percaya dan setuju kita bersama katakan amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum duduk boleh lihat kiri kanannya. Katakan selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk memberi. Sebelum kita memberi, ada satu buah firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Korintus 8, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Multimedia boleh bantu. Baik, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Makedonia itu adalah satu buah daerah atau jemaat Makedonia terdiri dari berbagai gereja.
ada Filipi, Berea dan sebagainya. Jadi konteks ini berbicara tentang bagaimana Paulus ingin memberikan insight buat kita semua bahwa bagaimana ketika jemaat di Makedonia, sekalipun mereka mengalami kekurangan, tetapi mereka tetap memiliki hati yang bermurah hati atau memberi. Ya, kadang kita berpikir bahwa memberi itu harus menunggu kita sampai berkecukupan, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Tetapi kita baca ayat tadi bahwa berkata, jemaat di Makedonia justru sebaliknya. Dalam kekurangan, mereka tetap bermurah hati. Mereka tidak memberi dari kelimpahan, tapi dari iman dan kasih mereka kepada Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini, siang hari ini kita belajar satu hal bahwa bukan bicara soal jumlah, bukan bicara soal bagaimana atau apa yang kita punya, seberapa besar dan sebagainya, tetapi sikap hati kita terhadap Tuhan. Kita lihat dari jemaat Makedonia ini adalah bagaimana mereka tetap bersuka cita, full of joy kalau dalam terjemahan yang lain. Berkata bahwa sukacita di tengah penderitaan. Lalu ada ketulusan di tengah kekurangan dan mereka tetap rindu untuk terus bermurah hati. Dan kalau Bapak Ibu baca satu perikop sampai ke bawah, dampaknya sangat luar biasa bagi jemaat-jemaat di Makedonia. Kemurahan hati gereja di Makedonia membawa dampak luas. Mereka menjadi terang dan teladan, memperkuat gereja lain, membangun kesatuan tubuh Kristus, dan membuka jalan bagi pengajaran yang mengakar dalam kasih karunia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberi, saya berdoa kita semua memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mempersilakan untuk Asher boleh mengedarkan kantong persembahan. Sambil memberikan persembahan, ada beberapa informasi atau pengumuman yang dapat kita simak Bapak Ibu. Ya, informasi yang pertama adalah tetap diadakan ada House of Prayer. Ya, dan ini terbuka untuk umum, jadi Bapak Ibu bisa mengajak siapapun bisa hadir untuk kita berdoa bersama setiap hari Selasa pukul 18 di tempat ini. Informasi berikutnya, kita terus menghimbau setiap minggu untuk Bapak Ibu membawa tumbler, ya, bring your own tumbler. Karena ada satu nilai yang mau kita terus tularkan di tempat ini bahwa kita menjadi gereja yang ramah lingkungan, amin. Dan kemudian info berikutnya ada Read Youth. Ya, Read Youth pada tanggal 6 sampai 7 Juni. 6 sampai 7 Juni early bird-nya, tetapi untuk kegiatannya atau acaranya itu tanggal berapa Kak Allen? Oh betul ya, 6-7 ya. Oh maaf, berarti saya yang salah ya. Itu ada early bird-nya 125.000, acaranya 6 sampai 7. Bapak Ibu ya, 2 hari bertempat di Proskuneo. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja maupun youth, bisa langsung mendaftarkan diri untuk langsung kontak ke mana nih? Oh ke Kak Alan langsung ya. Boleh lihat kiri kanannya bilang, ayo daftar anak-anak kita untuk ikut youth. Yes, puji Tuhan. Baik, berikutnya ada Friendzone, ini masih ada informasi dari youth. Diadakan Friendzone Youth setiap hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 10 Mei jam 17. Ya, untuk Friendzone di bulan ini. Dan pembicaranya adalah Kak Allen sendiri ya, luar biasa. Baik, dan juga minggu depan kita ada guest speaker yaitu Pastor Timotius Santonius. Ya, beliau adalah wakil Pastor Dio. Betul ya, dari GB Puri Indah. Dan pasti kita akan diberkati, jadi Bapak Ibu boleh mengajak keluarga semua untuk hadir, kita beribadah bersama-sama minggu depan pada tanggal 11 Mei. Baik, itu saja dan saya rindu untuk menyambut Bapak Ibu juga yang baru kali pertama 2 kali hadir. Jangan kemana-mana, nanti bisa ke lobi. Kita rindu untuk boleh mengenal Bapak Ibu lebih lanjut lagi. Baik, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Fandi.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ada beberapa tambahan pengumuman, Bapak Ibu. Ya pengumumannya belum beres. Masih yang berikutnya Bapak Ibu mungkin saya perlu umumkan bahwa salah satu jemaat kita Bapak Ibu dan juga mungkin pengerja di bidang doa khususnya di Rayon 2 itu adalah Ibu Lina Herjani Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau yang pernah mengenal beliau, orang tua daripada Yohana, Nerisa, mertua daripada Cerens, telah dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Dan barusan makanya saya agak terlambat karena sudah dikebumikan, sedang dalam perjalanan. Tapi mungkin Bapak Ibu yang baru mengetahui, baru tahu mungkin bisa ya memberikan simpati kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, dan demikian Bapak Ibu sedikit. Dan Bapak Ibu seperti yang saya umumkan di minggu lalu bahwa tanggal 23 Mei Bapak Ibu, ya bukan 22 Mei tapi 23 Mei hari Jumat Bapak Ibu, itu kita akan mengadakan healing service bersama Pastor Konghi Bapak Ibu. Nah jadi dari hari ini saya umumkan bahwa ayo kita sama-sama bisa terlibat Bapak Ibu dan luangkan waktu kita ya. Jadi kalau ini belum benerin ya Bapak Ibu, jangan diambil di foto dulu, ini karena tanggalnya masih salah. 23 Mei 2025 hari Jumat Bapak Ibu. Jadi healing service ini apa Bapak Ibu? Kita akan bikin sedikit semacam KKR Bapak Ibu, tetapi memang tujuannya untuk orang-orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu nanti tanggal 23 Mei ini Bapak Ibu ayo dari sekarang kita berdoa atau kita mulai mikir Bapak Ibu mulai siapa ya mau diajak begitu. Jadi orang-orang yang sakit apapun sakitnya Bapak Ibu kita percaya bahwa salah satu bagian daripada Pentakosta adalah kesembuhan ilahi. Dan saya percaya bahwa kesembuhan itu masih ada. Dan kalau sekarang Bapak Ibu jujur harus diakui di anak-anak muda sedang banyak pengajaran yang berkata, itu masa lalu, itu di zaman Kisah Para Rasul, gak ada di zaman ini, gak ada mujizat di zaman ini, gak ada hal-hal yang supernatural. Bapak Ibu, saya sering menyampaikan bahwa kita adalah gereja yang memiliki doktrin Pentakosta, di mana kita percaya dan yakin bahwa yang namanya kesembuhan ilahi itu masih berlangsung sampai hari ini. Dan saya bersyukur bahwa Pastor Konghi mau hadir bersama di tempat ini Bapak Ibu karena dan saya melihat beliau baru pulang dari Pakistan. Di ratusan ribu orang, di hadapan ratusan ribu orang Bapak Ibu ada orang-orang kursi roda disembuhkan, orang-orang bawa tongkat disembuhkan, orang tuli, orang buta dan sebagainya. Dan minggu lalu juga Bapak Ibu Saudara di Singapura ada healing service dan ada begitu banyak kursi-kursi roda yang kosong Bapak Ibu, artinya ada orang-orang begitu banyak orang-orang yang disembuhkan. Jadi Bapak Ibu 23 Mei ayo luangkan waktu kita, apapun sakit kita, apapun bentuk yang kita butuhkan dari Tuhan, saya percaya itu momentum di mana Tuhan akan melawat umat Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Jadi tanggal 23 Mei jam 6.30 sore Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita akan siapkan sama-sama untuk ibadah ini dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja atas umat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian tambahan pengumuman. Sekali lagi tundukkan kepala kita, Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami mau belajar, kami mau dibangun, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu beberapa bulan ini sudah 2 bulan terakhir atau tiga kali saya berbicara di sini, bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Dan saya ingin melanjutkan apa yang saya pernah sampaikan di bulan lalu Bapak Ibu, sebagai pengingat Bapak Ibu, di bulan yang lalu kita bicara tentang knowing God. Di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan ini adalah dasar kehidupan kekristenan kita.
Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, jangan kamu bermegah karena kamu punya uang. Jangan kamu bermegah karena kamu pintar. Jangan kamu bermegah karena kamu punya posisi dan jabatan, punya karir dan sebagainya. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, satu yang penting, kalau kita mau bermegah karena kita mengenal Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenal Tuhan? Seberapa jauh kita mengenal Tuhan? J.I. Packer berkata, there's a difference between knowing God and knowing about God. Saya selalu mengulang-ulang ini Bapak Ibu karena penting bagi kita. Banyak orang tahu tentang Tuhan, banyak orang tahu tentang Kristen, tetapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. When you truly know God, you have energy to serve Him, a boldness to share Him, and contentment in Him. Ketika kita kenal Tuhan kita punya energi untuk melayani Tuhan. Kita punya energi dari dalam untuk berkomitmen. Komitmen bukan karena aturan gereja. Komitmen bukan karena kita takut diskors, gak boleh pelayanan. Komitmen karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat karena kita percaya jalan-jalannya Tuhan. Kita perpuluhan bukan hanya karena kita ingin diberkati. Kita perpuluhan bahkan tanda kutip kalaupun itu kita gak dibalik, nggak ada berkat yang balik, Bapak Ibu tetap kita lakukan karena kita tahu itu adalah bagian daripada pengenalan kita akan Tuhan. Bahkan dikatakan waktu kita punya sebuah pengenalan akan Tuhan, ada keberanian untuk memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang kebaikan Yesus kepada banyak orang. Kenapa ada banyak orang Kristen nggak berani bersaksi? Mungkin karena mereka kurang mengenal dalam pengenalan itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu di dalam perjalanan ini saya ingin kita belajar bersama-sama bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita sengaja. Kita harus memberi ruang untuk itu. Kita perlu sengaja mendorong diri kita untuk mengenal Tuhan. Gak bisa cuma sekedar sejalannya, gak bisa cuma sekedar ya kalau bisa kenal ya syukur, gak kenal ya syukur. Kita harus memberi ruang dalam diri kita, mendorong diri kita, meresponi untuk mengenal Tuhan. Saya bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu berbicara tentang Indonesia adalah negara yang termasuk 5 besar, 10 besar negara yang disebut religius. Tapi juga waktu bulan lalu saya bicara bahwa Indonesia mengaku negara yang beragama tetapi gemar korupsi. Itu adalah sebuah tamparan bagi kita sebenarnya Bapak Ibu. Khususnya orang percaya, orang Kristen. Kita mengaku Yesus tapi hidup kita jauh daripada Yesus. Hidup kita jauh daripada kebenaran. Nah oleh karena itu saya ingin mendorong kita mau mengenal Dia lebih baik lagi. Yang mau mengenal Tuhan lebih baik lagi katakan amin. Lihat kanan kiri Bapak Ibu dan katakan saya mau mengenal Tuhan lebih baik lagi. Nah, hari ini Bapak Ibu dengan waktu yang singkat, saya coba untuk maju ya Bapak Ibu setelah yang awal, kemudian Knowing God yang bagian kedua dan sekarang kita masuk yang bagian ketiga. Nah, terus pengenalan itu lewat apa? Pengenalan itu bisa banyak hal Bapak Ibu, tetapi kalau kita bicara dari konteks Efesus pasal pertama ayat 17. Dalam konteks Efesus pertama ayat 17, Bapak Ibu di sini dikatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Bapak Ibu Saudara ada sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus supaya jemaat di Efesus kalian itu harus berdoa, kalian itu harus minta kepada Tuhan supaya diberikan roh wahyu dan hikmat dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi intinya kamu tuh harus sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Kamu tuh harus mendorong diri kamu untuk mengenal Tuhan. Nah kata mengenal di sini Bapak Ibu Saudara ditulis dengan kata epigenosko atau epigenosis. Yang artinya adalah pengenalan relasional yang mendalam. Pengenalan yang kuat. Pengenalan bukan hanya tahu tapi pengenalan yang dalam Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya pengetahuan intelektual tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bisa next. Jadi kata mengenal di dalam Efesus 1 ayat 17 ini Bapak Ibu Saudara bicara tentang pengenalan yang relasional, mendalam, pengenalan hubungan yang kuat Bapak Ibu Saudara. Bukan pengenalan hanya sekedar tahu.
Kita hanya tahu oh namanya Yesus. Tapi kita nggak tahu rumahnya di mana, kita nggak tahu makanan kesukaannya apa, kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa tahu? Kita perlu untuk punya hubungan yang kuat sehingga kita tahu apa yang dia suka, kita tahu apa yang dia inginkan, kita tahu apa yang menjadi perasaannya. Nah itu konsep mengenal yang Tuhan inginkan. Nah bagaimana kita bisa mengenal secara dalam seperti ini? Kita perlu mengalaminya secara pengalaman Bapak Ibu. Kita perlu untuk mengalami Tuhan, katakan sama-sama mengalami Tuhan. Nah kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengenalan secara relasional ini nggak mungkin hanya teori. Ya Bapak Ibu, tapi pengenalan yang harus real, harus experience Bapak Ibu. Banyak orang tahu Yesus teorinya, oh Alkitab ngomong begini, benar, bukan berarti Alkitab nggak berkuasa. Tapi Bapak Ibu kita hanya tahu, hanya tulisan saja. Tapi kita nggak mengalami pribadi, experiencing. Mengalami pribadi hubungan sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara pengenalan salah satu cara untuk mengenal Tuhan adalah melalui pengalaman. Ada banyak gereja tidak setuju dengan konsep ini. Ada banyak doktrin berkata gak boleh pengalaman karena pengalaman itu bahaya. Benar Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak gereja karismatik, gereja Pentakosta. Akhirnya karena pengalaman dijadikan kebenaran. Pengalaman itu bukan harus dijadikan kebenaran. Itu adalah kesaksian pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Pengalaman itu hanya untuk meneguhkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tapi kalau pengalaman dijadikan dasar ya itu gak bisa. Tapi pengalaman penting Bapak Ibu Saudara. Experience itu penting. Bahkan Paulus mengalami experience. Ketemu Tuhan Yesus di jalan. Dia lagi naik kuda Bapak Ibu tiba-tiba ada sinar. Dia jatuh. Dia mendengar suara. Dia buta. Itu pengalaman. Setelah Paulus mengalami experience dengan Tuhan. Paulus akhirnya bertobat. Jadi pengalaman itu penting Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mendorong kita semua mau mengalami Tuhan. Karena bagian daripada knowing God by experience. Dari pengalaman. Nah pengalamannya dalam bidang apa aja Bapak Ibu. Yang pertama itu perjumpaan melalui firman. Pengenalan, experience melalui firman Tuhan. Firman adalah wahyu Allah yang hidup. Roh Kudus menghidupkan firman di dalam hati. Ada banyak kisah Bapak Ibu melalui pembacaan firman orang ketemu dengan Tuhan Yesus. Ada orang bernama sebentar, saya namanya agak lupa. Coba lihat Bapak Ibu Saudara kanan kiri Bapak Ibu bilang pendetanya hilang catatannya. Ini Bapak Ibu saya cari kemana ini ya? Terlalu banyak sih. Nah Bapak Ibu nih, seorang India bernama Sadhu Sundar Singh. Dia itu sebenarnya seorang keturunan Singh. Jadi dia itu hampir gak mungkin pindah agama. Dia itu lahir di tahun 1889 dan meninggal 1929. Dia seorang penganut Singh. Dia seorang imam dari ajaran Singh ini. Satu aliran Hindu mungkin Bapak Ibu Singh itu. Nah dia seorang tokoh utama di dalam Singh itu. Nah Bapak Ibu Saudara dia sangat menentang kekristenan. Dia pernah terlibat di dalam pembakaran, pembunuhan dari orang-orang Kristen pada masa-masa itu. Tetapi sekali waktu Bapak Ibu, karena dia merasa dia hebat, karena dia merasa dia merasa sangat super power begitu dengan semua kekuatan secara mistisisme Bapak Ibu, secara mistiknya, secara supranatural dia punya kuasa-kuasa kegelapan seperti itu. Nah Bapak Ibu,
Dia suatu kali dia mengambil Alkitab orang Kristen yang sudah dibunuh, Bapak Ibu. Sama dia sudah dibunuh, dia ambil Alkitabnya. Dia hanya sekedar baca. Dia cuma bilang gini, apa sih yang tertulis dalam Alkitab orang Kristen? Dia menantang Alkitab. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia membaca Alkitab itu, dia tiba-tiba ketika dia membaca kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, tiba-tiba di tengah dia membaca, tiba-tiba dia mendapat sebuah penglihatan seperti Yesus. Dan Yesus berkata begini, mengapa kamu menganiaya aku? Dia kaget, Bapak Ibu Saudara. Dan pengalaman itu membuat dia akhirnya mencari Yesus. Sehingga akhirnya dia bertobat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan maaf kata, sampai akhir hidupnya dia mati menjadi martir bagi Yesus. Dan dia pernah berkata begini, saya telah membaca banyak kitab, tetapi hanya Injil yang berbicara kepada jiwa saya. Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan bisa melalui dengan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara gak suka baca Alkitab, gak suka merenungkan firman Tuhan, gak suka dengar firman Tuhan, susah kita untuk mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Orang jahat sekalipun, yang tadi saya sebutkan, bahkan kalau Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, Pak Yusuf Roni. Dia seorang pembakar gereja pada tahun 60-an, 50-an. Tapi dia bertobat karena perjumpaan dengan Tuhan di dalam Injil, Bapak Ibu Saudara. Hampir sama kisahnya dengan Sandu Sundar Singh ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ingin mengenal Tuhan. Yang mau mengenal Tuhan katakan amin. Ayo kuat di dalam firman Tuhan. Ayo baca Alkitab. Ayo dengar firman Tuhan. Hal yang kedua, perjumpaan bisa melalui yang pertama firman, perjumpaan bisa melalui doa kita. Doa adalah komunikasi langsung dan intim dengan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh bernama Corrie ten Boom. Dia adalah orang Yahudi di Belanda pada Perang Dunia Kedua, seorang wanita. Ketika dia masih remaja, dia sudah masuk kamp konsentrasi. Bapak Ibu Saudara, di dalam kamp konsentrasi dia melihat bagaimana orang dibunuh, orang disiksa, mengalami penderitaan demi penderitaan. Dia pun mengalami siksaan demi siksaan di masa remajanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang ketika dia sedang lemah, ketika dia sedang terluka, ketika dia badannya penuh dengan luka, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dia keturunan Yahudi tapi Kristen, dia berdoa, Tuhan aku tidak sanggup lagi. Tetapi waktu dia berdoa, Tuhan aku tidak sanggup lagi. Artinya dia sudah menyerah, kalau harus mati ya mati. Tetapi waktu dia berdoa, akhirnya ada sebuah damai yang tanpa dia bisa dijelaskan dan memenuhi dirinya. Dia menulis, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lubang yang terlalu dalam sehingga kasih Allah tidak bisa menjangkau kita melalui doa. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah perang, Corrie ten Boom menjadi salah seorang tokoh perdamaian, mengampuni para penjaga-penjaga atau para penyiksanya, orang-orang yang menjaga kamp konsentrasi, tentara-tentara Nazi, dan menjadi saksi kasih Tuhan di seluruh dunia. Corrie ten Boom salah satu pengajar, buku-bukunya menjadi dasar dari banyak gereja, Bapak Ibu Saudara. Bagi saya pribadi, Corrie ten Boom, dia sudah tua, dia sudah meninggal cukup lama Bapak Ibu, tapi buku-bukunya menginspirasi saya. Bagaimana cara saya bisa mengasihi Tuhan. Dan dari semua buku-bukunya, Corrie ten Boom ingin berkata begini, dia mengalami Tuhan melalui doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa itu penting. Doa itu gak bisa dihilangkan dari kehidupan orang percaya. Bapak Ibu gak bisa cuma ngomong ke saya, Pak saya berdoa. Bangun pagi, makan siang, makan malam, doa malam. 5 waktu. Pas Bapak Ibu. Bukan sekedar doa rutinitas, tapi doa komunikasi dengan Tuhan. Seperti Bapak Ibu berkomunikasi dengan keluarga, dengan istri, suami istri. Berkomunikasi dengan orang-orang yang dekat. Doa adalah komunikasi dua arah. Dan percayalah di dalam doa kita akan mengalami pengenalan akan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Melalui firman, melalui doa, melalui pujian penyembahan. Ini yang sering saya sampaikan Bapak Ibu. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Mazmur 22 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, gereja kita menekankan bahwa doa pujian penyembahan adalah DNA kita.
dasar daripada gereja ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang bagaimana cara kita mengenal Tuhan by experience, salah satunya melalui pujian penyembahan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Bacanya juga saya susah Bapak Ibu. Darlene nggak tahu, Darlene aja lah gitu. Darlene Hillsong. Bapak Ibu kita mungkin tahu lagu-lagu dia. Nah Bapak Ibu mungkin ada satu lagu yang dia yang kita tahu, hampir semua kita tahu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita tahu lagu ini, banyak di antara kita juga suka lagu ini, banyak di antara kita juga share lagu ini ke banyak orang. Lagu ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang di muka bumi ini Bapak Ibu. Lagu ini menjadi salah satu lagu rohani yang memenangkan Grammy Award dan sebagainya. Lagu yang sampai hari ini sudah 30 tahun lebih umurnya Bapak Ibu, hampir 40 tahun, tapi tetap menjadi lagu yang dipakai oleh generasi demi generasi. Tapi Bapak Ibu tahu nggak bahwa lagu ini adalah hasil dari perjumpaan seorang Darlene ini ketika dia mengalami kesulitan. Di awal tahun 90-an Bapak Ibu, dia mengalami kehidupan finansial yang cukup kacau, penuh dengan hutang. Dia penuh dengan tagihan-tagihan kehidupannya Bapak Ibu. Dan dia juga sedang mengalami kehamilan tua di mana dia penuh dengan tekanan dan dia bingung bagaimana ini dengan anak ini, bagaimana kalau anak ini lahir. Sedangkan tagihan demi tagihan terus datang kepada dia Bapak Ibu. Di dalam keadaan stres, di dalam keadaan yang bingung, di dalam keadaan yang dia sudah putus asa sebenarnya Bapak Ibu. Dia hanya melihat sebuah piano yang di mana piano itu udah tua di anaknya yang pertama Bapak Ibu. Dan di dalam keputusasaannya, di dalam kebingungannya dia hanya membuka piano tersebut. Dan dia hanya memulai chord-chord ini Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia memulai chord-chord ini, muncullah kata-kata, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down And the seas will roll. at the sound of your name. I sing for joy At the work of your hand. forever. I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I had in you. Dari keadaan yang penuh dengan kesulitan, Darlene hanya berusaha mencurahkan hatinya dan muncullah pujian ini. Dan dari pujian ini ada pengurapan yang memberi kekuatan. Nggak langsung masalahnya selesai. Tapi kita tahu perlahan bahwa dia akhirnya bisa menang. Dia bisa menyelesaikan setiap permasalahan demi permasalahan kehidupannya. Bahkan lagu ini menjadi lagu yang sampai hari ini menjadi lagu yang populer di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mungkin hari ini kita dalam keadaan yang terhimpit juga sama. Keadaan penuh dengan keputusasaan. Bapak Ibu Saudara percayalah melalui doa pujian penyembahan. Melalui pujian kita. Tadi dikatakan di Mazmur 100 bahwa masuklah kepada gerbangnya melalui pujian. Melalui pujian kita akan mengalami Tuhan. Melalui pujian penyembahan kita akan mengalami experience with God. Kita akan mengenal Dia lebih dalam melalui pujian penyembahan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan
menganggap remeh pujian penyembahan. Jangan menganggap remeh mendengar lagu rohani. Ini penting bagi kita, ini membangun kita. Ini akan membuat setiap kita bisa mengalami Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam semua situasi Bapak Ibu. Saya masih ingat ketika saya masih SMA. Bapak Ibu, saya ini nggak ngaku-ngaku tapi memang kadang-kadang suka beneran. Artinya dari kecil ini saya memang suka rasa-rasa kalau ada kuasa gelap Bapak Ibu. Oh ini kalau misalnya masuk sebuah ruangan kadang-kadang ini gak enakan ruangan tadi. Dari kecil Bapak Ibu. Dari kecil saya sudah biasa lihat penampakan-penampakan, perwujudan-perwujudan. Itu biasa Bapak Ibu. Nah itu membuat saya menjadi anak yang kalau bahasa teman-teman saya mah chicken penakut. Bukan takut sama orang. Takut sama yang gak kelihatan Bapak Ibu. Masuk rumah orang itu bukan takut sama orang. Takut apa yang di sebelah bangku Bapak Ibu. Dan dari kecil saya seperti itu. Saya menghindari gelap. Saya menghindari rumah sendirian dan sebagainya dan sebagainya. Film yang paling saya hindari film horor. Walaupun penasaran juga kadang-kadang. Ya, tapi pasti sampai sekarang nonton film horor Bapak Ibu. Kalau memang sampai kalau diajak teman terakhir beberapa tahun lalu diajak ayo nonton bareng-bareng. Saya biasa tutup mata berbahasa roh. Karena saya benar-benar gini Bapak Ibu. Sekali saya lihat itu saya bisa lihat itu berhari-hari Bapak Ibu. Antara sugesti dan bukan. Nah waktu itu saya berdoa untuk seorang teman saya. Dia terlibat okultisme. Dia dipersembahkan kepada dewa-dewi Bapak Ibu. Dia punya banyak jimat dan sebagainya. Sehingga waktu saya melayani dia Bapak Ibu. Ya bersama beberapa teman. Kamar saya itu setiap malam didatengin kayak suara badak Bapak Ibu. Di depan kamar saya itu ada suara badak seperti kamar saya itu lagi diseruduk-seruduk. Beruduk. Bapak Ibu saya gak bisa tidur berhari-hari. Dan saya sudah berdoa, saya sudah banyak hal. Kenapa ya suaranya ada lagi. Bahkan kadang-kadang ketika saya berdoa, ada sosok besar di depan saya. Dan bilang gini, awas lu berdoa. Udah, ini mah punya saya, kamu jangan ikut-ikut lagi. Bapak Ibu, jujur waktu itu saya masih awal kuliah kayaknya. Awal-awal lulus SMA. Saya takut luar biasa. Saya ngomong pembina saya cuma ngomong gini. Tuhan itu lebih dari segalanya. Tuhan itu pemenang. Dalam nama Yesus pasti kalah. Lu mah gak ngerasain. Yang didatengin kan saya. Yang denger saya. Yang tanda kutip diganggu kan saya. Nah Bapak Ibu sampai satu malam. Wah saya ngerasa malam itu benar-benar mencekam Bapak Ibu. Nah ketika malam itu mencekam gak tahu kenapa. Saya setel lagu Paniko Bapak Ibu. Lagu Paniko yang jadul begitu Bapak Ibu ya. Yang saya gak tahu main kunci apa ini lagunya. Jadi jangan dikasih kunci nanti salah. Lagunya begini. Yang darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Udah. Saya gak tahu kuncinya Bapak nanti nyengsol. Tapi lagu itu, kenapa saya lagu itu? Karena ada darah Yesus. Karena Alkitab bilang ada darah Yesus, setan takut gitu kan. Oh, kalau darah Yesus semua, kalau dalam penglihatan rohani rumah kita darah semua Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang aneh adalah waktu saya setel lagu itu Bapak Ibu, kok saya jadi kuat. Kok ada sesuatu dari dalam diri saya yang kok gak setakut biasanya. Padahal suara itu masih ada. Buruk gitu Bapak Ibu. Tapi waktu saya dengar lagu rohani itu, udah habis putar lagi. Ada kekuatan yang, ada keberanian yang akhirnya dalam satu titik Bapak Ibu. Saya akhirnya ngomong ini, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kuasa manapun sanggup menyentuh saya. Di dalam nama Yesus semua kuasa gelap pergi dari tempat ini. Dan mulai saat itu gak pernah ada lagi suara-suara itu. Mulai saat itu gak pernah ada lagi penampakan-penampakan. Mulai saat itu benar-benar hidup saya lepas dari rasa takut Bapak Ibu. Jadi sampai hari ini saya percaya kuasa daripada lagu rohani. Bukan lagu rohaninya Bapak Ibu, percuma lagu rohaninya kalau cuma didengarin. Tapi maksud saya ayo kita percayalah di dalam lagu rohani itu ada kekuatan perjumpaan sama Tuhan.
Dalam doa pujian penyembahan itu ada kekuatan perjumpaan sama Tuhan. Kita mungkin gak bisa nyanyi, ya dia mah bisa main gitar, bisa nyanyi. Bapak Ibu, setel lagu. Di mobil, jangan lagu jedak-jeduk wae gitu yang anak muda begitu ya. Tapi ayo kali banyak dengar lagu rohani. Bagi kita yang sudah ya dengar lagu-lagu rohani itu membantu kita Bapak Ibu. Untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Pengenalan akan Tuhan juga bisa melalui proses hidup. Ini penting Bapak Ibu, kenapa saya masukkan proses hidup. Jadi sebenarnya ini bahan jurnal saya Bapak Ibu ya. Jadi saya bikin jurnal kuliah dan saya buat penelitian, research tentang 5 hal ini. Jadi Bapak Ibu 5 hal ini sebenarnya udah ada, saya udah ada jurnalnya, sudah ada research-nya dan itu ada kesaksian-kesaksiannya, sudah lengkap menjadi jurnal ilmiah. Jadi Bapak Ibu ini bukan asal ngomong 5 hal ini. Tapi kenapa saya masukkan proses yang kelima ini Bapak Ibu? Ya, melalui proses hidup ini Bapak Ibu. Kalau yang doa, pujian, firman, oke lah. Tapi proses hidup ternyata salah satu bagian penting dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang kita hidup, pasti kita mengalami yang namanya proses. Mengalami namanya rasa sakit, mengalami rasanya peremukan, mengalami namanya rasanya kita disudutkan dan sebagainya. Setuju ya Bapak Ibu? Tetapi kenapa Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi? Secara normal kita pasti akan membela diri. Saya enggak gitu. Kita berharap kita bisa bela diri. Tapi Bapak Ibu, mari kita melihat satu sisi bahwa ternyata Tuhan berdaulat atas segala sesuatu di hidup kita. Dan Alkitab berkata bahkan satu rambut pun tidak akan lepas dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Kalau rambut aja gak akan lepas tanpa seizin Tuhan, gak mungkin masalah datang tanpa Tuhan tidak ketahui. Kalau Tuhan izinkan, ada masalah yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita bisa sakit, kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa tertuduh, kita bisa merasa bahwa ada rasa tersudutkan, tertekan dan sebagainya. Bisa, tapi mari kita mulai melihat bahwa di balik semua itu ada suatu respon yang Tuhan inginkan dari sebuah proses kehidupan kita Bapak Ibu. Nah respon-respon inilah yang akan menentukan masalah itu akan cepat selesai atau manjang. Kalau respon-respon itu adalah respon-respon yang sesuai kebenaran. Bapak Ibu saya percaya, saya gak tahu waktunya kapan, tapi saya percaya bahwa masalah itu akan secepatnya selesai. Ayub, dia orang, Alkitab berkata dia orang saleh Bapak Ibu. Ayub pasal pertama menceritakan kesalehan Ayub. Tapi sekalipun Ayub saleh, Tuhan tetap izinkan anak-anaknya mati. Sekalipun Ayub saleh, Tuhan izinkan ternak-ternaknya habis, bangkrutlah bahasa sekarang. Sekalipun Ayub saleh, Tuhan tetap izinkan dia mengalami penyakit yang mengerikan Bapak Ibu. Kulit-kulitnya bahkan dikatakan melepuh Bapak Ibu, seperti orang kusta. Dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat dari Ayub pasal pertama sampai Ayub pasal 44. Gimana Ayub bertahan, bilang saya benar, saya gak salah. Bagaimana dia berdebat dengan teman-temannya. Sampai akhirnya ketika di akhir pasal 45 Bapak Ibu. Baru Ayub mengakui bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan atas hidup dia. Dan di dalam Ayub pasal yang 42 ayat yang kelima dikatakan, saya langsung ambil ininya. Sekarang mataku memandang engkau. Ayat ini berkata dulu saya dengar Tuhan dari orang lain. Tapi sekarang saya tahu siapa Tuhan. Proses hidup itu baik bagi kita Bapak Ibu. Gak enak, benar gak enak siapa yang mau. Benar gak Bapak Ibu? Tapi proses itu baik. Kalau kita responi baik, karena itu akan membawa kebaikan bagi kita. Tapi kalau respon kita salah, itu yang membuat kita akhirnya muter-muter di situ terus Bapak Ibu gak beres-beres. Biarlah hari-hari ini kita melihat bahwa dalam keadaan krisis yang luar biasa Bapak Ibu. Apakah berdampak atau tidak kepada Bapak Ibu saya gak tahu secara spesifik. Tetapi semua krisis yang terjadi, Bapak Ibu apakah saya takut? Takut awalnya Bapak Ibu.
Apalagi kalau saya orangnya suka baca berita. Waduh begini, begitu, begini, begitu. Nanti perang ini, perang itu. Terakhir beberapa hari lalu itu India dan Pakistan mau perang. Awalnya saya pikir perang akan ada di Laut Cina Selatan. Tapi malah pindah ke Asia Selatan. Ini nggak tahu lagi nanti ada perang di mana. Bapak Ibu dengerin begitu tuh lama-lama otak pusing sih sebenarnya. Ini gimana sih? Tapi dulu saya bilang di awal tahun saya bilang gini. Kok kacau-kacau ting dunia, kacau-kacau ting pemerintah, kacau-kacau ting keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi Bapak Ibu udah sampai satu titik saya akhirnya merenung bahwa loh di atas itu semua Tuhan tetap izinkan. Dan di balik semua kekacauan ini kan Tuhan pengen respon saya, benar gak Bapak Ibu? Respon kamu apa? Nah waktu saya melihat semuanya serba amburadul, serba sekacau. Bapak Ibu respon saya adalah saya mau mengenal Tuhan. Respon saya adalah biar dari semua krisis ini saya semakin mengenal Tuhan. Waktu saya mengenal Tuhan saya percaya sekalipun krisis berkat Tuhan tetap ada dalam hidup saya. Sekalipun krisis karena saya mengenal Tuhan saya tahu bahwa orang benar tidak akan sampai meminta-minta. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya seringkali memotivasi diri saya sendiri. Jangan takut dengan semua hal. Karena di balik semua kesusahan-kesusahan ini, Tuhan menginginkan kebaikan untuk saya. Mari kita memandang proses hidup dengan cara yang baru Bapak Ibu. Hindari atau ayo minimalisasi keluhan demi keluhan. Marah, pasti gak terima. Pasti pengennya kita yang paling nyalahin orang atau siapapun juga. Tapi ayo kita reduksi itu Bapak Ibu. Dan lebih ke arah apa yang saya dapat lakukan untuk memperbaiki hidup. Karena waktu hidup kita lebih baik, hasilnya pasti baik. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Setuju ya Bapak Ibu? Kita menabur kebaikan akan memperoleh kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hindari kata-kata, saya udah baik, saya udah ke gereja, saya sudah pelayanan, saya sudah melakukan A, B, C, D. Kenapa ini tetap terjadi? Bapak Ibu, Ayub sudah melaluinya. Dia orang saleh loh Bapak Ibu. Tapi tetap sekalipun Ayub saleh, Tuhan izinkan anak-anaknya mati semua. Tuhan izinkan mengalami krisis ekonomi. Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kita melihat melalui proses ini. Semua proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Tuhan ingin kita belajar untuk mengenal Dia. Itu sebabnya Daud Bapak Ibu. Ada sebuah Mazmur Daud. Mazmur Daud berkata begini. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Bapak Ibu, saya ingat pembina saya ngomong seperti ini dulu ya Bapak Ibu, waktu saya bertobat. Ini jangan dinyanyiin lagu bait awalnya, langsung ke bait yang kedua. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Lalu saya tanya, kenapa yang awal gak boleh? Pembina saya bilang ini lagu orang sombong. Kenapa? Masa kita minta Tuhan uji kita? Tengteingan. Siapa kita? Kita hanya semut-semut kecil. Masa kita minta diuji? Masa kita minta dicobai? Sekilas benar sih Bapak Ibu. Siapa sih kita berani ngomong uji saya Tuhan? Tapi Bapak Ibu, ini sebenarnya seruan Daud. Karena Daud tahu kalau Bapak Ibu Saudara pelajari kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara akan mengambil sebuah benang merah begini. Dalam penderitaan Daud selalu ketemu Tuhan. Di dalam keadaan sulit Daud ketemu dengan kuasa Tuhan. Sehingga Daud pernah berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Daud tahu bahwa
kesengsaraan, penderitaan, proses hidup membawa dia semakin mengalami Tuhan. Itu sebabnya Daud dengan keberanian, bukan dengan kesombongan. Dia berkata, kalau perlu uji aku Tuhan. Dengan tujuan apa? Supaya aku lebih mengasihi Tuhan. Lagu yang sebenarnya memang sepertinya lagu orang sombong. Tapi ini lagu sebuah kerinduan pengenalan akan Tuhan. Bahkan kalau perlu uji saya demi saya bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Doa yang sulit ya, benar gak Bapak Ibu? Masa kita doa, Tuhan tolong kasih saya sengsara supaya saya kenal Tuhan. Kalau bisa makan Tuhan beri saya kekayaan, saya kenal Tuhan lebih baik. Pengennya kan begitu. Tapi ternyata Alkitab mengajarkan hal yang lain juga. Ayo Bapak Ibu, bahwa proses hidup itu baik bagi kita. Proses hidup itu tempat kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita. Dan dari situlah kita bisa mengalami experience bersama Tuhan. Tapi dimulai dengan respon yang benar. Karena banyak orang juga responnya salah. Sehingga akhirnya gak jadi apa-apa Bapak Ibu. Pagi hari ini saya berdoa. Mari kita mengenal Tuhan lebih baik. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, percayalah semua Tuhan izinkan untuk supaya kita semakin mengenal Tuhan. Yang mau mengenal Tuhan katakan amin. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita bangkit beri bersama-sama, katakan ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Mari katakan sebagai doa kita, aku cinta padamu rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati. Yang mau mengenal Tuhan katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Mari yang mau mengenal Tuhan, mari kita berbahasa roh. Mari yang sudah berbahasa roh berdoa. Tuhan, ini doa kami.
Ibu Saudara, sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa mengangkat tangan. Ada para asyar membantu Bapak Ibu. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masuk perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan mengambil perjamuan ini Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita makan dan minum perjamuan, mari kita makan dan minum dengan cara yang benar. Kalau kita masih ada dosa, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita masih ada ganjelan dengan orang lain, mari kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari tundukkan kepala kita. Tuhan, layakkan kami masuk perjamuan kudus. Kami mau memperingati kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu bagi kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Juga kalau kami mungkin masih punya ganjelan dengan orang lain, kami mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari beberapa saat ucapkan syukur kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saudara ucapkan syukur buat kebaikannya. Haleluya. Jesus, Jesus. Oh, ralaba sanda. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Sesuai firman Tuhan berkata, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mari saat ini terima kekuatan yang baru. Terima kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah ada kekuatan yang baru. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang menjamah. Kuasa Roh Kudus yang menjamah
Haleluya, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Di akhir ibadah ini kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita, buka hati kita. Dan di akhir ibadah ini saat ini terimalah dengan iman segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Diumumkan juga kepada para pengurus, kepada ketua friend, kepada para pendoa, kepada para usher, PIC usher, untuk jangan langsung pulang dulu Bapak Ibu Saudara, biar kita bisa membahas mengenai kegiatan healing worship. Jadi sekarang healing service. Ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terlibat di dalam doa, oke, Bapak Saudara sedikit diinformasikan. Jadi untuk para pendoa, para PIC usher, kepada para pengurus dan ketua friend, kita akan briefing untuk healing service di tempat ini Bapak Saudara jam 12 siang. Bapak Saudara jadi diingatkan kita akan briefing jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati.